Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik 2G yang akan kita pelajari sekarang dua subtema, yaitu subtema 1 dan subtema 2. Mari kita belajar tentang dongeng fabel. Mungkin di antara kalian sudah tahu ya bagaimana dan apa yang dimaksud dengan dongeng fabel. Dongeng fabel adalah dongeng yang menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Fabel seperti cerita lain, yaitu memiliki tokoh, karakter atau sifat tokoh, latar atau tempat, dan amanat atau pesan cerita. Nah, kemudian kita akan mendengarkan tentang kisah tupai dan kera. Boleh sambil dibaca ya di dalam hati. Di sebuah hutan tinggallah tupai dan kera. Tupai dan kera hidup bertetangga. Namun tupai tidak suka kepada kera. Pada suatu hari, tupai sedang berjalan-jalan sendiri. Ia pergi untuk mencari makan. Saat sore hari tiba, tupai pun bergegas pulang. Ia menyeberangi sungai yang deras. Malang bagi tupai, ia terpeleset saat menyeberangi sungai tersebut. Makanannya pun jatuh dan terbawa aliran sungai. Ia pun bersedih di tepi sungai. Kera melihat tupai yang sedang bersedih. Ia menghampiri tupai dan bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" Tanya kera. "Makananku jatuh ke sungai dan aku sangat lapar," kata tupai. Merasa kasihan kepada tupai, kera pun memberikan makanan yang ia punya. Oh, baik banget ya kera ya. Nah, lalu tupai berterima kasih kepada kera. Mereka pun akhirnya berteman selamanya. Nah, dari dongeng tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa menolong orang lain itu harus. Dan ketika kita telah mendapat pertolongan dari orang lain, jangan lupa untuk bilang berterima kasih. Seperti halnya tadi tupai kepada kera. Pada fabel yang berjudul Tupai dan Kera, tokohnya adalah tupai dan kera. Tokoh itu yaitu semua yang terlibat di dalam dongeng tersebut. Kalau misalkan tokohnya manusia, berarti nama-nama yang terlibat di dalam dongeng tersebut. Kalau tokohnya hewan, seperti pada fabel, maka semua hewan yang terlibat dalam cerita tersebut. Nah, cerita tadi tupai dan kera berlatar tempat di hutan dan di tepi sungai. Karena kehidupan kera itu dan tupai biasanya ada di hutan. Tetapi pada saat kejadian mereka bertemu itu di tepi sungai. Maka latarnya yaitu hutan dan tepi sungai. Tokoh kera mempunyai sifat penolong dan tokoh tupai bersifat tinggi hati. Ya. Nah, fabel tersebut menceritakan hubungan tupai dan kera yang bertetangga. Tetapi dia bermusuhan karena apa? Karena tadi tupainya tinggi hati, tupainya sombong. Mereka akhirnya bersahabat karena kera menolong tupai yang sedang kelaparan. Maka kita pun amanatnya kita sebagai manusia itu harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Jangan merasa kita yang paling hebat, tidak akan butuh dengan pertolongan orang lain. Jangan seperti itu, karena sebagai makhluk sosial manusia akan selalu membutuhkan orang lain, baik itu ketika sehat ataupun ketika sakit. Apalagi kalau manusia sudah meninggal, dia tidak akan bisa pergi ke kuburannya sendiri, menggali kubur sendiri lalu menutupi kuburnya, itu nggak bisa.
tetap membutuhkan orang lain, pertolongan orang lain. Maka kita harus berbaik dengan orang lain. Kemudian kita akan belajar tentang keberagaman di sekolah. Keberagaman di sekolah meliputi jenis kelamin, ciri tubuh, suku bangsa, dan agama. Keragaman membuat kita saling mengenal. Nah, ini contohnya. Ini berbeda-beda suku bangsa, maka pakaian adatnya pun berbeda-beda, tetapi tidak boleh saling menjatuhkan, saling mengejek, ataupun saling memusuhi. Kita semua harus akur, kita semua harus rukun. Arti bersatu dalam keberagaman. Sikap bersatu dilakukan di tengah perbedaan, misalnya perbedaan suku bangsa, agama, jenis kelamin, dan kegemaran. Perbedaan tidak menghalangi keinginan untuk bersatu. Nah, seperti ini gambarnya. Mereka memakai seragam yang sama, tetapi mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka bermain bersama, tidak membeda-bedakan. Kamu mah gak boleh ikutan karena kamu bukan suku Sunda, aku mah suku Betawi misalkan, aku mah suku Batak, itu gak boleh ya. Sama saja, semuanya sama, makhluk Allah yang sama. Yang membedakannya apa? Kalau bagi kita orang muslim, yang membedakannya cuma tingkat keimanan dan ketakwaannya saja di hadapan Allah. Yang lainnya sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Sikap bersatu dapat ditunjukkan dengan cara. Yang pertama, menghargai teman. Artinya, mau teman kita orang Papua, mau teman kita orang Jakarta, kalian tidak boleh saling mengejek. Hargailah mereka. Yang kedua, mau bekerja sama dengan teman, seperti ketika belajar kelompok. Jangan, aku mah udah pinter sendiri juga bisa ngerjain. Enggak seperti itu. Kita harus membimbing teman yang kurang mengerti menjadi mengerti kalau kita memang sudah mengerti. Harus adanya kerjasama yang baik agar semuanya bisa sama-sama memiliki ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Misalkan, aku mah udah pinter kayak tadi ya, ngerjain sendiri. Terus yang orang lain, misalkan yang ada pada gambar tersebut 3 orang lagi, mereka belum paham, biarin yang penting aku aja yang bisa. Itu nggak boleh. Yang udah bisa harus menjelaskan ke teman-teman yang belum bisa. Insya Allah ilmu semakin diamalkan, dia akan semakin bermanfaat baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Kemudian kebersamaan dalam menjalankan ibadah. Banyak yang dapat kita lakukan bersama keluarga, misalnya kebersamaan dalam menjalankan ibadah. Deli dan keluarganya melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid. Berarti Deli beragama Islam. Yang kedua, Tony dan keluarganya beribadahnya di gereja Kristen. Berarti mereka beragama Kristen. Yang ketiga, Joni dan keluarganya beribadah di gereja Katolik. Yang keempat, Made dan keluarganya beribadah di pura. Nanti kita lihat ya mereka agamanya apa. Yang kelima, Reni dan keluarganya beribadah di kelenteng. Dan yang terakhir, Melan dan keluarganya beribadah di wihara. Jadi mereka bersama keluarganya masing-masing mempunyai tempat beribadah yang berbeda-beda. Yuk kita lihat tabelnya. Tadi Deli itu beribadahnya di masjid, berarti Deli beragama Islam, dan hari besarnya Deli yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sama ya seperti kita. Yang kedua, Tony itu beribadahnya di gereja Kristen, berarti Tony beragama Kristen. Hari besar Tony yaitu Natal. Yang ketiga, Joni. Kalau Joni beribadahnya di gereja juga sama ya, tapi gerejanya gereja Katolik, berarti
Joni itu beragama Katolik, tapi hari besarnya itu sama dengan hari besar orang Kristen, yaitu Natal. Yang keempat, Made. Made itu beribadahnya di pura. Berarti Made beragama Hindu. Hari besarnya yaitu Nyepi. Yang kelima, Rani dan keluarganya beribadah di kelenteng. Maka Rani beragama Konghucu. Hari besarnya yaitu Imlek. Dan yang terakhir, Melan itu suka beribadahnya di wihara. Berarti Melan beragama Buddha. Hari besar agama Buddha itu Waisak. Nah, itu nama agama, terus tempat beribadah dan hari besar dari agama mereka masing-masing. Kemudian kita belajar matematika tentang pecahan setengah. Setengah adalah bagian benda yang dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Harus sama besar ya. Tidak boleh ada yang kecil satu, besar satu. Nggak boleh. Harus sama besarnya. Contohnya ini sebuah stroberi. Stroberinya utuh. Kemudian stroberi yang utuh ini dibagi dua, pas bagian tengah-tengahnya. Sama besarnya pembaginya. Maka hasilnya akan seperti itu, lihat pada gambar. Setengah stroberi sebelah ya, ini sebelah lagi setengah stroberi dengan dua bagian yang sama. Lambang pecahan setengah itu 1/2. Dibaca 1/2 atau 1/2. Kemudian yang B, pecahan sepertiga. Sepertiga adalah bagian benda yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nih ada pizza. Pizzanya dibagi 3, harus sama besar. Ini 1/3. Yang kedua 1/3 dan yang ketiga juga 1/3. Lambang pecahan sepertiga yaitu 1 di garis bawahnya terus angka 3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, sekarang pecahan 1/4. 1/4 adalah bagian benda yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ini ada satu buah jeruk. Jeruk utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka lihat, jeruk yang pertama ini 1/4 jeruk. Yang kedua juga 1/4 jeruk. Lihat ya, besarnya sama. Yang ketiga 1/4 jeruk dan yang keempat masih sama 1/4 jeruk. Lambang pecahan 1/4 yaitu angka 1 per itu pakai garis di bawah angka 1-nya, kemudian angka 4. Jadi 1/4 atau 1/4. Perhatikan bagian yang diwarnai pada kertas ini 1/3 atau 1/3. Jadi satu buah kertas dibagi 3 lipatan. Yang diwarnainya 1. Itu bagiannya ada 3 bagian, jadi 1/3 atau 1/3. Nah, ini juga sama. Satu kertas dibagi 3 bagian. Perhatikan bagian yang diwarnai pada kertas berikut. Ini bentuknya bulat. Meskipun bulat bisa dibagi 4. Artinya 1/4. Bisa dibagi 4 dengan bagian yang sama. Yang diwarnainya yaitu yang diwarnai ungu 1 bagian. Di situ ada 4 bagian. Jadi dibacanya 1/4. Ini juga sama. Kertasnya persegi 4 bisa dibagi 4, artinya 1/4. Dan yang terakhir, mari kita mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Ini contoh bunyi kuat. Teriakan. Jika kalian berteriak dengan seperti itu, dengan kencang banget, itu namanya bunyi kuat. Selain itu ada kentongan. Kentongan yang dipukul trok 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 itu sangat keras, itu bunyi kuat. Atau peluit.
Peluit yang ditiup bunyinya keras banget kan ya? Itu namanya bunyi kuat. Dan yang terakhir trompet. Kalian pasti pernah semuanya meniup trompet, termasuk ke dalam bunyi kuat. Selain bunyi kuat, ada juga yang disebut dengan bunyi lemah. Contohnya apa? Ini petikan tangan. Tek, tek, tek. Biasanya kayak gitu ya. Itu bunyinya lemah, jentik jari. Terus bersiul. Biasanya yang suka bersiul laki-laki. Mohon maaf ya, ibu tidak bisa mencontohkan suara bersiul. Nanti boleh kalian tanya ke papa atau ayahnya. Ya, gimana bersiul? Boleh ya? Nah, itu bunyi lemah. Ketiga, kalau kita berbisik-bisik. Hei kamu, nanti main sama aku. Nah, contohnya gitu. Jadi berbisik. Berbisik itu bunyi lemah. Tidak kedengaran sama orang lain. Dan yang terakhir, berjalan kaki atau langkah kaki. Itu bunyi lemah. Biasanya langkah kaki itu tidak kedengaran. Kecuali kalau keadaan lagi sunyi banget tengah malam. Gitu ada. Tapi dan itu pun tidak kedengaran dengan jelas ya. Oke, pembelajarannya telah selesai. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.